Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Senang sekali, saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Sahabat Tani kita sore hari ini. Pemirsa, kita akan membahas tentang pembangunan pertanian. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pembangunan pertanian ini selain dari kita sebagai masyarakat, tapi di sini ada juga peran-peran yang harus berpengaruh di sini selain itu pemerintah dan juga swasta. Hal inilah yang akan kita bahas di Sahabat Tani kita di sore hari ini dengan tema pemberdayaan masyarakat dan CSR dalam pembangunan pertanian. Sudah hadir dua orang narasumber kami di studio hari ini. Sudah ada Bapak Dr. Insinyur M. Yamin Hasan MP, merupakan peneliti Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Pak Yamin, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana perjalanannya ke sini Pak? Alhamdulillah lancar juga. Lancar, alhamdulillah. Dan ada praktisi Bapak Insinyur Bondan Brilianto MM. Pak Bondan, apa kabar Pak? Sore. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Cukup lama perjalanannya ke sini, berapa jam Pak? Enggak deket. Oh deket ya? 10 menit. Cuma 10 menit. Lancar Pak ya. Nah pemirsa, kami juga mengundang Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 07113114454. Karena ini kita menarik sekali nih. Kita membahas tentang pemberdayaan masyarakat juga dalam rangka untuk membangun pertanian. Saya ke Pak Yamin terlebih dahulu. Ini dalam rangka tujuannya untuk membangun pertanian. Sebenarnya seperti di opening saya tadi Pak, siapa saja sih yang memang harus dilibatkan untuk membangun pertanian ini? Ya, pembangunan pertanian ini banyak masyarakat mungkin berpendapat bahwa pemerintah yang menjadi domain ya, yang menjadi utama. Tapi tentunya ini tidak terlepas dari semua stakeholder yang terkait, termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di setiap wilayah itu untuk membantu masyarakat petani-petani yang ada di sekitar sana. Dan tidak kalah pentingnya juga adalah NGO-NGO yang lain, termasuk juga petani-petani itu sendiri. Nah, jadi semuanya harus bersinergis untuk saling berangkulan dengan memanfaatkan semua potensi yang ada supaya bisa mempercepat pembangunan pertanian. Tujuan akhirnya adalah ketersediaan pangan dan juga kesejahteraan dari pelaku atau petani itu sendiri. Nah, inilah yang kita harapkan di dalam pembangunan pertanian itu, sehingga kalau bicara soal pangan, oleh karena pertanian itu bukan pangan saja kan, termasuk juga perkebunan, peternakan, dan perikanan. Tapi tentunya tujuannya adalah ada ketersediaan pangan di masyarakat dengan harga yang terjangkau, dan petani yang sebagai produsennya itu juga mendapatkan kesejahteraan dengan memproduksi pangan itu sendiri. Betul. Jadi baik produsen, konsumen, termasuk pemerintah, itu mendapatkan keuntungan atau manfaat yang besar dari pembangunan pertanian itu sendiri. Ini yang kira-kira yang konsep yang tentang pembangunan pertanian itu. Konsepnya tentang pembangunan pertanian itu artinya kan melibatkan semua pihak semua di sini. Pihak, ya. Sejauh ini kalau Pak Yamin sendiri menilai ini hingga saat ini di Indonesia, khususnya umumnya di Sumatera Selatan ini sendiri, Bapak melihat sejauh mana sih kesadaran dari berbagai pihak, dari berbagai stakeholder ini terkait pembangunan pertanian ini? Karena kan goalnya jelas kan Pak ya, semuanya diuntungkan di sini. Gimana Pak? Sepengetahuan saya semuanya cukup mempunyai peran ya, dan memang berperan sampai sekarang. Tentunya pemerintah tidak bisa kita nafikan, banyak investasi, ada penyuluh pertanian, program-program, kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada petani tetap ada itu. Tentunya ada NGO atau swadaya masyarakat ya, lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang juga concern di bidang pertanian, juga sebagai dia melakukan advokasi dan segala macam. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah perusahaan yang ada di sekitar wilayah-wilayah pertanian itu. Sebenarnya dia juga punya program yang disebut dengan CSR. CSR itu boleh dikatakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Nah, oleh karena dia berada di sekitar remote areal daerah-daerah pertanian, tentunya kebanyakan program-program CSR itu menyentuh kepada program-program pertanian. Di dalam kegiatan CSR itu tentunya punya dasar bahwa istilahnya itu ada triple P ya. Triple P itu adalah profit bagi perusahaan, planet itu untuk lingkungan, kemudian adalah people untuk masyarakat itu sendiri. Jadi 3 komponen ini harus dapat disentuh sehingga ada irisan-irisannya. 3 komponen ini kira-kira bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan CSR itu. Dari sisi lingkungan, kita berharap dengan adanya perusahaan tidak merusak lingkungan, justru akan memperbaiki lingkungan. Kemudian masyarakat di sekitar perusahaan diharapkan bisa mendapatkan manfaat dengan adanya perusahaan itu sendiri. Dan jangan lupa juga perusahaan memang tujuannya adalah profit.
Jangan sampai dengan program-program CSR itu perusahaan tidak mendapatkan profit. Oke. Jadi semuanya diharapkan ada mendapatkan keuntungan di situ, termasuk lingkungan menjadi lebih baik. Pasti. Nah ini kira-kira konsep dari CSR itu. Baik, saya ke Pak Bondan ini. Pak Bondan sudah berapa lama ini menjadi praktisi mendampingi masyarakat ini? Ya, kebetulan kami ditugaskan di Sumatera Selatan ini memang sudah lama, dari 2008 misalnya kita mulai membuat CSR lebih sistematis. Nah, di 2008 tadi pertama kali kita memang orientasinya ke pertanian karena kita melihat sektor pertanian ini bagi masyarakat yang ada di sekitar wilayah operasi kita ini masih kurang. Kalau mereka misalnya menjadi masyarakat yang pendapatannya kurang, maka akan menjadi gangguan operasional juga. Oke. Ya, jadi kita berusaha memberdayakan mereka supaya mereka bisa sejahtera, mereka bisa mandiri, sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Jadi memang ketika awal pertama kali menjadi konsen dari Pak Bondan sendiri memang melihat pertanian karena memang lingkungannya Pak ya. Lingkungannya kita semua dikepung istilahnya, dikepung dengan pertanian, perkebunan gitu ya. Jadi kita melihat dengan Sosmep yang bekerjasama dengan Unsri, mereka memetakan ternyata kebutuhan utama mereka memang kekurangannya di sektor pertanian. Mereka hasil pertaniannya masih rendah, karetnya juga punya kadar kering karetnya juga masih rendah. Nah kemudian di kebun sawit maupun ternak lainnya, cara-cara mereka masih dilakukan dengan cara-cara konvensional. Nah sedangkan kita sudah dapat beberapa literatur, kita juga dilatih, kita coba menawarkan kepada masyarakat tadi bagaimana mengelola pertanian mereka menjadi lebih maju gitu. Oke, sejak tahun 2008 itu ya Pak ya. Apa dari hasil mapping tadi awal itu ya pasti melihat kendala-kendala memang rendahnya hasil dari pertanian itu betul, kan. Langkah apa sih Pak, maksudnya program-program apa yang memang pertama kali ditawarkan oleh Bapak sebagai praktisi, Bapak dan tim juga sebagai praktisi pada saat itu? Memang program pertama kita perkenalkan namanya budidaya SRI organik. Sistem Rise of Intensifikasi. Jadi bagaimana mengelola pertanian tadi dengan bahan organik. Jadi kita tidak lagi tergantung kepada pupuk atau pestisida kimia sintetis. Awalnya belum ya, masih menggunakan konvensional. Bahkan ada yang dengan tanam tabela mereka tinggal lempar, tumbuh sendiri, tidak dirawat. Selayaknya kita merawat anak, kalau kita berikan mereka nutrisi yang baik, tentunya hasilnya juga lebih baik. Jadi awalnya seperti itu, apa sih masih menggunakan pestisida dan lain sebagainya. Jadi masuklah pendampingan dari Bapak dan juga tim ke wilayah itu, pertanian yang konsen utama adalah organik. Kenapa organik ini Pak? Gini, karena kami tadi disebutkan oleh Pak Yamin, itu kita komitmen terhadap lingkungan, environmental friendly. Jadi kami harus mengedepankan sisi-sisi ramah lingkungan. Nah kita lihat ternyata dengan organik ini produksinya jauh lebih meningkat. Kita sudah pernah belajar di Jawa Barat sebagai tempat pusat pelatihan kami. Di situ kita belajar ternyata dengan bahan-bahan yang alami yang ada di sekitar kita, di sekitar petani itu bisa dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan produksi tadi. Seperti jerami. Jerami yang semulanya mungkin dibakar, kemudian kita olah, dicacah, dicincang jadi kompos. Kemudian sekam yang semulanya cuma hanya dibakar, tidak ada manfaatnya, bahkan bisa menghasilkan residu asap ya, karbon, kita olah menjadi arang sekam untuk pertumbuhan pupuknya. Mungkin juga kotoran hewan, terus air kelapa yang hanya untuk misalnya konsumsi, atau air cucian beras malah itu bisa kita olah semua jadi bahan-bahan organik yang meningkatkan produksi pertanian itu. Memang tidak mudah waktu awal kita masuk, petani masih sanksi. Selama ini mereka dengan mengenal dengan pupuk, dengan tinggal beli ya, lalu kita ajarkan mereka untuk membuat sendiri, mengolah sendiri kompos itu. Ternyata ya menjadi PR baru bagi mereka. Tapi setelah mereka menikmati hasilnya, mereka tahu hasilnya, itu mereka langsung terbuka. Oh, yang selama ini mereka lakukan ini sebenarnya perlu direformasi istilahnya, perlu diperbaiki cara-cara. Nah, kemudian dengan tim USI juga, mereka juga kita sama-sama berkolaborasi melakukan penelitian. Benar nggak sih bahan organik ini ternyata bisa membantu pertanian gitu. Ya, Pak Yamin, berarti memang dari praktisi sendiri atau dari peneliti sendiri, Pak Yamin juga mengajak ya seluruh petani
petani ataupun juga mitra-mitra stakeholder yang ingin membantu itu memang mengarahkan ke organik ini ya Pak ya? Ya, jadi kita melihat di sekitar wilayah mereka itu banyak sumber daya yang menjadi input untuk proses organik itu. Oke. Kadang-kadang banyak juga sesungguhnya itu permasalahan di mereka, tapi oleh karena diolah, akibatnya bisa menjadi input produksi untuk Jalan membuat organik. keluarnya ya. Seperti contoh sampah, sampah-sampah organik itu kadang-kadang banyak bertebaran. Padahal itu kalau dimanfaatkan bisa menjadi kompos. Iya. Kira-kira contoh seperti itu. Bahan baku yang lain sebenarnya tersedia di sekitar sana. Tentunya dengan biaya yang sangat minim, ini bisa menjadikan pupuk buat petani, menjadi bahan substitusi untuk pupuk-pupuk yang pupuk-pupuk buatan itu. Kalau menggunakan pupuk buatan, tentunya dia ada biaya yang harus dia keluarkan untuk membeli pupuk kan. Nah, sedangkan dengan organik ini sebenarnya dengan ditambah pengetahuan, kemudian diberikan contoh, nah itu petani biasanya tertarik. Memang untuk merubahnya petani, mengajak petani kebiasaan sudah menggunakan pupuk yang buatan itu tidak bisa cuma mengajak, ayo kita gini-gini. Ganti gitu ya? Harus dikasih contoh. Nah, kalau sudah ada contoh, kelihatannya memang bagus. Dan ada hasilnya? Ada hasil, ada nilainya memang lebih tinggi. Petani orangnya pinter, rasional. Pasti dia akan memilih yang kira-kira bagaimana. Yang lebih murah gitu ya? Lebih murah, kemudian produktivitasnya lebih tinggi gitu kan. Dan memang bisa mereka lakukan. Nah itu. Nah oleh karena salah satu yang dilakukan oleh kegiatan dari perusahaan tempat Pak Bondan di Medco, itu dia memang concern di pertanian organik. Kemudian kolaborasilah dengan Unsri yang punya pengetahuan soal itu kan. Sehingga kita coba, tapi dari sisi teknologi dan segala macam dalam pembuatan itu sebenarnya nggak ada permasalahan. Dimanapun juga bisa kita dapatkan teknologi. Cuman merubah perilaku, mindsetnya ya. Behavior masyarakat itu yang harusnya bagaimana caranya supaya ini benar-benar bisa diterima dengan baik, kemudian bisa diaplikasikan dan petani mendapatkan manfaatnya. Dan alhamdulillah sekarang seperti kata Pak Bondan tadi, semua udah berjalan. Dan bagi mereka yang mendapatkan program CSR awal, itu kan mereka sudah belajar mengaplikasikan sehingga mereka bisa menularkan atau mengajarkan kepada masyarakat-masyarakat yang lain. Betul. Jadi mereka ini jadi trainer sekarang, yang pertama itu. Jadi kalau misalnya butuh kegiatan apa untuk kegiatan budidaya pertanian organik itu sudah kita menggunakan masyarakat-masyarakat itu. Jadi masyarakat itu sudah mandiri bukan untuk diri sendiri, sudah bisa mengajarkan yang lain. Jadi Pak Bondan tidak kesendirian lagi. Benar. Sudah menciptakan trainer-trainer baru di masyarakat. Itu yang dilakukan Medco yang memang sudah kerjasama lama dengan Universitas Sriwijaya. Kita buatnya namanya kompos, Komunitas Petani Organik Sejahtera. Nah, kalau yang di Sumatera Selatan namanya Aligator, Aliansi Gabungan Tani Organik. Nah, jadi semuanya sudah ada, berkolaborasi, mereka suka bentuk nama gitu kan, mereka. Dan alhamdulillah mereka selain mendapatkan ilmu, mereka juga menyebarkan ke teman-temannya. Jadi perkembangannya sangat masif, sangat bisa lebih cepat. Kalau kami sendiri mungkin kami hanya beberapa staf ya, beberapa tenaga ahli, tentunya nggak banyak. Juga ditunjang mahasiswa dari Pak Yamin dari Unsri, mereka juga ikut membantu untuk kerja prakteknya situ, magang juga. Kemarin baru saja kita coba launching program baru namanya Perkasa, Peternakan Kambing Sanen. Nah ini juga inovasi dari Unsri ditawarkan ke kami, kenapa tidak coba diterapkan? Gitu ya. Cuman ada hal yang perlu ditekankan di sini bahwa di dalam program itu tidak seperti kita membalik telapak tangan. Betul itu Pak. Ini program ini harus berjalan secara terstruktur, perencanaan yang jelas, terukur. Sehingga setiap berjalannya waktu itu ada peningkatan kapasitas-kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat. Nah seperti kata Pak Bondan tadi, ini baru bisa mungkin dia bisa menjalankan itu dan menularkan dengan yang lain itu antara 2-3 tahun. 2-3 tahun itu ya. Jadi program CSR-nya nggak bisa setahun langsung tiba-tiba ini tahu-tahu gitu kemudian atau kasihkan kemudian bukan lari ya, ditinggalkan, cuma dikasih bantuan bibit harus saja. Dibina gitu. Harus dibina. Betul. Nah, seperti kata Pak Bondan tadi, sebelum melakukan program ini kita harus ada mapping dulu, social mappingnya. Potensinya apa, permasalahannya apa, bagaimana cara kita pendekatan dengan mereka. Nah, semuanya itu kita lakukan di dalam disebut dengan
social mapping atau pemetaan sosial untuk mengetahui kondisi mereka, stakeholder yang terlibat di mereka, sehingga kita bisa mendiagnosa apa permasalahannya, potensinya apa, kendalanya apa, termasuk ancaman-ancaman yang mungkin terjadi apa, stakeholder yang bisa dilibatkan secara efektif siapa saja aktor-aktornya, sehingga di dalam membuat program nanti itu benar-benar pas dengan kondisi masing-masing tempat. Oleh karena setiap tempat itu tidak sama, beda-beda, itu kan ya iya. karakteristik lokal itu tetap ada. Jadi diagnosanya berbeda, tentunya kita juga akan membuat resep-resep kalau istilah dokter itu yang benar. Ya, jadi programnya benar-benar tepat untuk di sana. Nah, dengan seperti itu, secara kontinu perencanaan yang tepat, mudah-mudahan probability atau kemungkinan akan berhasil itu akan lebih tinggi. Akan lebih tinggi. Iya, Nah, baik. itu yang dilakukan. Saya penasaran malah bagaimana sih awal muasalnya, asal muasalnya bagaimana merubah mindset. Kalau sekarang sih alhamdulillah sudah berhasil ya Pak, sudah punya komunitas sendiri, sudah dibantu Pak Bondannya. Coba awal-awalnya bagaimana masuk merubah mindset, terus mengajarinya satu persatu. Nanti kita akan bahas ini Pak ya. Pemirsa, kami mengundang Anda, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon kami di 0711311454. Tetaplah bersama kami di Sahabat Tani.